Halo dulur, selamat datang di channel Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Tumbang lur, tumbang. Soro musim mudan suworo, gak karu-karuan. Ya, wis tau nggak video jadi delok ya. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Elliot Anderson dari Nottingham Forest dan Adam Wharton dari Crystal Palace akan sangat diminati di akhir musim. Dan United juga memantau gelandang dari Wolverhampton, Joe Gomez. United lebih memilih untuk merekrut gelandang baru sebelum Piala Dunia untuk menghindari lonjakan harga target individu jika mereka tampil baik di turnamen. Dan mungkin harus mempertimbangkan target yang lebih murah dan sedang berkembang. Menarik ini teman-teman ya, kalau kita bicara soal gelandang tengah, terutama gelandang bertahan yang akan menjadi double pivot di skema 3-4-3 Amorim, memang masih panjang prosesnya. Pasalnya pemain yang tersedia saat ini belum sesuai dengan ekspektasi dari Ruben Amorim. Oke lah, Casemiro bermain bagus, Bruno kadang bermain bagus, tapi selama 90 menit di setiap pertandingan mereka berdua tidak bisa membuktikan konsistensi. Dan sampai sekarang pemain-pemain yang tersedia di bursa transfer dan pemain-pemain yang diincar oleh Amorim beserta jajaran manajemen Manchester United itu secara harga sangatlah tinggi. Bahkan kalau teman-teman update berita di setiap harinya, Nottingham Forest mematok harga sekitar 100 sampai 120 juta pound sterling untuk Elliot Anderson. Adam Wharton pun demikian. Memang secara performa kedua pemain ini layak untuk dihargai sangat mahal, terutama musim ini ya. Elliot Anderson secara keseluruhan performa musim ini luar biasa hebat. Bahkan ketika melawan Manchester United, teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitasnya. Dia ada di mana-mana, dia sering melakukan umpan-umpan progresi, umpan terobosan di sepertiga akhir. Body balance-nya sebagai gelandang bertahan, cocok sebagai suksesor dari Casemiro. Dan tampaknya United sangat memahami lonjakan harga ketika Manchester United mengincar seorang pemain. Akhirnya tim scouting mencari alternatif lain. Ya, salah satunya yaitu yang sedang dilirik Joe Gomez dari Wolverhampton. Menurutku pemain muda asal Brasil yang bermain bersama Wolves ini juga sangat bagus, masih belum, tapi jelek juga enggak. Ya, di level lumayan lah untuk tim yang konsisten di tiga terbawah secara klasemen. Dan menariknya adalah kalau kita lihat secara statistik dari tiga pemain ini, mulai dari Joe Gomez, Adam Wharton, dan Elliot Anderson, tidak ada ketimpangan performa secara signifikan. Bahkan kalau kita melihat Joe Gomez, untuk tim yang rutin mengalami kekalahan, dia unggul dari aspek forward passing-nya secara presentasi, dia juga unggul dari penguasaan bola yang sering dimenangkan dan juga duel-duelnya. Sedangkan kalau kita melihat Elliot Anderson, dia hampir unggul dari segala aspek ya, mulai umpan-umpan progresi, ya forward passing-nya, pembawaan bolanya, dan statistik yang lain dia juga lebih unggul. Namun kalau kita melihat Adam Wharton, dia hanya unggul dari umpan-umpan kunci. Berdasarkan statistik tadi, kita bisa menilai bahwasanya Joe Gomez ini bukanlah pilihan yang buruk. Bahkan di beberapa tahun terakhir, kalau kita melihat performanya bersama Wolverhampton, dia cukup konsisten. Secara rating cukup bagus gitu loh. Jadi mungkin Joe Gomez ini bisa jadi opsi alternatif dengan harga yang lebih murah dibandingkan Elliot Anderson maupun Adam Wharton. Apalagi incaran-incaran United lainnya seperti Carlos Baleba itu kan juga terlalu mahal. Terus incaran-incaran pemain lain yang dirumorkan ke Manchester United seperti Angelo Stiller ya dari Bundesliga, terus Conor Gallagher
itu juga masih belum ada pergerakan lebih lanjut. Jadi menurutku dibandingkan mengincar pemain-pemain di luar Liga Inggris, menurutku lebih bijak tim scouting dari Manchester United lebih memprioritaskan pemain-pemain yang sudah terbukti di EPL. Dan menurutku tiga nama ini bisa menjadi apa ya, solusi jangka panjang bagi Manchester United. Oke lah, tidak mungkin ketiga pemain ini didatangkan secara bersamaan. Mungkin di bulan Januari mendatangkan dulu Joe Gomez. Atau salah satu incaran lainnya, entah itu Adam Wharton, entah itu Elliot Anderson. Kalau misalkan Nottingham Forest di akhir musim terdegradasi, aku yakin harganya akan lebih murah gitu loh. Sama halnya dengan Joe Gomez. Karena secara performa juga lagi bagus, tapi tim yang dibelanya lagi jelek banget, nah, otomatis secara market value pasti bisa lebih terjangkau. Ya kita lihat saja di bursa transfer Januari mendatang, siapa pemain yang akan didatangkan oleh Manchester United. Entah tiga nama itu salah satunya berhasil didatangkan atau pemain lain dari striker, kita nggak ada yang tahu. Tapi menurutku memang lini tengah benar-benar butuh untuk mendatangkan pemain baru. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ruben Amorim terbuka terhadap kemungkinan untuk mempertahankan Casemiro. Hal itu kemungkinan besar akan membutuhkan Casemiro untuk menerima pemotongan gaji, karena saat ini ia merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di United. Memang hal yang wajar ya teman-teman kalau Ruben Amorim ingin mempertahankan Casemiro. Pasalnya dengan performanya saat ini, ya ketika Casemiro tampil sebagai starter, Manchester United hanya kebobolan 5 gol. Tapi ketika Casemiro tidak dilibatkan dalam pertandingan Manchester United, ya kebobolan yang tercipta sekitar 13 atau 15 gol, lebih banyak. Jadi itu membuktikan secara kualitas Casemiro sebagai gelandang bertahan itu mampu memberikan dampak, memberikan kenyamanan, dan memberikan keamanan mulai dari lini tengah. Bahkan kalau kita melihat dari sisi kontribusi gol maupun assist, sejak Casemiro datang ke Manchester United, dia sudah memberikan kontribusi total 20 gol dan 12 assist. Menurutku itu performa yang sangat bagus untuk pemain dengan tipikal gelandang bertahan. Bayangkan, pemain yang tidak dituntut untuk mencetak gol, tapi selama karirnya sebagai pemain Manchester United, dia memberikan kontribusi 20 gol dan 12 assist. Menurutku jumlah yang sangat bagus. Jadi Casemiro ini bisa menjadi pemecah kebuntuan ketika lini serang kesulitan dalam mencetak gol. Casemiro dengan beberapa shot kerasnya di luar kotak penalti mampu memberikan hasil dari sisi gol maupun assist. Skema-skema set piece dari corner kick lewat headingnya juga sering memberikan kontribusi berupa gol. Jadi di sini Amorim ingin berupaya untuk mempertahankan Casemiro dengan memberikan perpanjangan kontrak. Tinggal kita melihat bagaimana kubu Casemiro ini mau untuk menurunkan gaji. Karena kalau aku melihat harusnya Casemiro ini bisa dipertahankan karena secara performa sangat bagus dan dia juga kapten bersama timnas Brazil. Dari sisi Casemiro juga dia membutuhkan apa ya, menit bermain yang sangat stabil untuk bisa terlibat bersama timnas Brazil. Jadi asalkan dia mau menurunkan gajinya, menurutku nggak ada masalah, bisa jadi win-win solution. Casemiro tidak perlu kesulitan dalam mencari klub baru, dia bisa bertahan di Manchester United dengan menurunkan gajinya, tapi dia mendapatkan jaminan untuk tampil sebagai starter atau minimal tampil reguler lah di setiap pertandingan agar tetap menjaga kebugaran tubuhnya dan mempersiapkan untuk turnamen paling besar yaitu kompetisi di Piala Dunia tahun 2026. Turunkan gaji dan tetap bertahan Manchester United sembari mencari pengganti dari Casemiro. Perpanjangan 1 tahun nggak apa-apa menurutku, ya nggak masalah, sambil mendatangkan pemain baru dan beradaptasi lalu apa ya, menciptakan chemistry antar pemain. Jadi ketika Casemiro benar-benar hengkang tahun depan itu udah nggak ada masalah gitu loh. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir.
Klub-klub di Premier League memantau lebih intens terkait right back Galatasaray berusia 24 tahun Wilfried Singo setelah penampilannya melawan Ajax. Manchester United termasuk salah satu klub yang sedang memantau pemain tersebut. Sepertinya kalau kita melihat berita ini hanya sebatas rumor belaka ya. Pasalnya kalau aku ingat beberapa hari terakhir, posisi wingback kanan itu masih belum menjadi prioritas ya. Meskipun kalau kita melihat kondisinya saat ini Diogo Dalot tidak bisa diharapkan, seringkali back pass, terus ya Amat kadang juga bermain bagus, kadang juga enggak ketika diplot sebagai wingback kanan. Tapi di lain sisi Wilfried Singo ini juga baru pindah ke Galatasaray musim ini. Sebelumnya kan dia bermain bersama Monaco ya. Memang usianya masih sangat muda juga. Dia juga memiliki etos kerja yang tinggi. Aspek bertahan maupun menyerangnya juga cukup bagus. Tapi menurutku ini belum bisa menjadi tolak ukur apakah internal manajemen akan mendatangkan wingback kanan baru atau enggak. Karena masih terlalu jauh dan urgensinya saat ini masih di lini tengah dan juga lini serang. Untuk posisi lain menurutku masih belum seintens itu dari internal manajemen untuk mendatangkan pemain baru. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi sana seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.